Hari Ibu tanggal 22 Desember baru saja lewat. Tanpa disangka seorang ibu muncul di layar kaca dengan wajah berapi-api sembari menumpahkan seluruh isi hatinya. Nama perempuan separuh baya ini Faridah. Perempuan yang punya toko mebel di daerah Ciputat ini adalah ibunda dari artis Kiki Fatmala. Nyonya Faridah menggunakan momen Hari Ibu untuk melampiaskan perasaannya terhadap Kiki Fatmala. Dengar saja penuturannya. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nela Ana akan menyajikan informasi terdepan seputar orang ternama untuk menemani hari libur Anda bersama keluarga. Dan jangan lupa di akhir tayangan nanti ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah sekali, ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Jadi ikuti beritanya dari awal sampai akhir. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita dan pemirsa. Inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Ibunda Kiki Fatmala memendam luka atas sepak terjang Kiki Fatmala. Andres Tingki baru mesra-mesranya jadi pengantin baru. Nova Eliza getol ikuti perkembangan dunia fashion. Elza Syarif dapat kritikan dari rekan sejawatnya seputar kegagalannya mendamaikan pasangan bercerai. Nugi, Sinta, Naysila, dan Nana Mirdad punya ciri khas dalam merayakan Natal. Pemirsa, Hari Ibu baru saja berlalu. Nah, Anda yang selama ini musuhan dengan ibu Anda, pasti dong sudah baikan kembali. Ya, namanya juga anak dan ibu, kadang-kadang memang suka diam-diaman, tapi sebentar kemudian pasti akan baikan kembali. Namun pemirsa, Anda pasti akan terkaget-kaget setelah melihat tayangan berikut ini. Seorang ibu yang mengaku sebagai ibunda dari Kiki Fatmala tiba-tiba menyumpahi Kiki Fatmala sebagai anak durhaka. Ada apa di antara mereka? Kita saksikan saja liputannya. Hari Ibu tanggal 22 Desember baru saja lewat. Tanpa disangka seorang ibu muncul di layar kaca dengan wajah berapi-api sembari menumpahkan seluruh isi hatinya. Nama perempuan separuh baya ini Faridah. Perempuan yang punya toko mebel di daerah Ciputat ini adalah ibunda dari artis Kiki Fatmala. Nyonya Faridah menggunakan momen Hari Ibu untuk melampiaskan perasaannya terhadap Kiki Fatmala. Dengar saja penuturannya. Saya pergi dari Jakarta tahun 85 itu diusir sama dia. Tadinya saya ikut dia, jadi babu dia saya. Tahun 95 saya disuruh datang ke Jakarta. Dibohongin, rumah saya jual, ya, toko saya jual, isi saya jual. Katanya saya dibeliin toko. Waktu dia mau nikah, semua keluarga saya udah nyuruh, kamu datang ke rumah orang tua kamu minta maaf sama ibu kamu, bawa calon suami kamu minta maaf, bawa ibu kamu ke sini. Dia nggak mau. 20 tahun saya nahan ini, 20 tahun. Bukan sekarang sebulan atau 2 bulan. Dari tahun 85 sampai tahun 2006. Bagaimanapun saya seorang ibu, penderitaan saya kok begini. Kok masih ada. Di hari gini kok masih ada seorang ibu yang tertindas. Biar dunia tahu, biar Indonesia tahu siapa Kiki Fatmala. Anda pasti terkejut melihat seorang ibu sampai menyumpahi anaknya sebagai anak durhaka. Begitu dendamnya Nyonya Farida kepada Kiki Fatmala. Saya kalau mati, saya nggak mau mayat kain kafan saya dipakein dia. Saya tidak mau. Dan saya tidak mau dimandiin sama dia. Karena dia udah terlalu banyak nyakitin saya. Mengeluarkan air mata buat dia itu sudah habis, Bang. Udah kering saya. Setiap hari saya nangisin nasib saya itu udah kering saya. Setiap lebaran saya nggak berani di rumah. Di rumah saya nggak berani. Jadi saya kalau lebaran itu saya kabur. Saya pergi. Karena apa? Saya kalau di rumah jadi pertanyaan orang. Setiap orang nanya saya,
Ibu kan ibunya Kiki Fatmala. Mana Kiki Fatmala kok nggak datang? Awak Gospot berupaya keras mendapatkan klarifikasi dari Kiki Fatmala dengan mendatangi rumah Kiki di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kiki ada di dalam rumah, namun tidak mau menemui wartawan yang berkerumun di depan rumahnya. Lewat hubungan telepon, Kiki Fatmala mengirimkan pernyataannya. Ya, besok aku kasih statementnya, ya. Aku akan klarifikasi apa yang terjadi ya besok. Tapi malam ini aku nggak bisa. Tolong deh, ini kan juga hari Natal. Selama Oke, minggu benar. Natalan aku juga perlu banyak keperluan yang lain. Kalau memang mau klarifikasi besok aku klarifikasi. Entah apa yang sesungguhnya terjadi antara Kiki Fatmala dengan ibu kandungnya. Hari Ibu seharusnya menjadi hari untuk memperbaiki hubungan antara ibu dengan anak-anaknya. Kalaupun ada dendam, haruskah tali darah antara ibu dan anak harus terputus? Saya cuman pesan sama orang-orang, jangan sampai adalah yang seperti saya, artis-artis yang lain, ibunya mentang-mentang sudah jadi, sudah kaya, ibunya dibikin seperti ini. Sayangilah ibumu. Amarah jangan sampai memutus tali darah. Pemirsa, Anda barangkali mengamati pada beberapa kasus perceraian artis. Di situ terdapat sosok Elsa Syarif. Ternyata kiprah Elsa tersebut mendapat perhatian dari rekan sejawatnya Indra Sahnun Lubis. Satu yang menjadi keprihatinan Indra Sahnun, semua kasus perceraian yang ditangani oleh Elsa semuanya berakhir dengan vonis cerai. Seolah tak ada lagi upaya untuk mencari jalan rujuk. Bagaimanakah sikap Elsa menanggapi kritikan seperti itu? Kita saksikan saja liputannya. Kita dihadapkan kepada cukup banyak perceraian artis yang terjadi di sepanjang tahun 2005 ini. Sebut saja perceraian Ajima Said Reza, Huges Afin, Cut Kekegahtan, dan yang masih dalam proses Tamara Blesinski dan Teku Rafli. 4 kasus perceraian ini bisa dibilang menjadi perceraian paling heboh di tahun 2005. Kalau Anda perhatikan, pada semua kasus perceraian tadi terdapat nama Elza Zarif, sarjana hukum, sebagai pengacara dari salah satu pihak yang berperkara. Gara-gara inilah Elza dapat tudingan sebagai pengacara spesialis perceraian. Tentu saja Elsa tak suka dengan tudingan semacam itu. Kenapa bilang semuanya? Dari mana data Anda? Kita bicara data, ayo. Perkara saya puluhan, masa Huges, Aji. Di sini Anda bisa lihat clean saya. Di sini clean saya. Ini company profile saya baru saya terbitkan tahun 2005 ya, Januari. Ini nggak ada satupun kasusnya aja belum masuk. Di sini artisnya juga baru Mary Matalata, karena klien saya itu juga bukan urusan perceraian. Emilia Contessa juga bukan kasus perceraian. Lilis Karnina bukan kasus perceraian. Kebetulan kiprah Elza juga mendapat perhatian dari koleganya sesama pengacara, Indra Sahnun Lubis, sarjana hukum. Ketua Ikatan Penasehat Hukum Indonesia ini mengkritik Elza karena semua kasus perceraian yang ditanganinya tak satu pun berhasil didamaikan. Kalau saya melihat bahwa dia gagal sebagai advokat untuk menemukan kembali rumah tangga. Kalau saya cuma itu aja saya lihat. Tapi kalau masalah ya detailnya, saya kan setiap kasus itu kan berbeda. Saya nggak bisa katakan. Saya kan apalagi di dalam gugatan ya perceraian itu kan umumnya yang saya katakan tadi kan sidang tertutup. Jadi kita tidak tahu, tidak menilai, tidak dapat menilai daripada apa yang terjadi yang sebenarnya di dalam pecahnya satu rumah tangga. Tapi kalau ditanyakan kepada andai kata saya sebagai advokat, sering sekali saya berjuang bagaimana menemukan rumah tangga itu kembali. Saya nih lawyer atau BP4? Saya mau tanya. Lawyer kan? Saya bukan menceraikan orang. Orang itu memang sudah mau cerai. Saya itu sama aja, hanya menguruskan urusan hukumnya aja. Indra Sahnun Lubis juga menyoroti begitu banyaknya materi persidangan yang seharusnya tertutup, namun ternyata bocor kemana-mana. Siapa yang membocorkan materi sidang yang seharusnya rahasia itu? Lagi-lagi Elza yang jadi tertuduhnya. Apa yang terdapat di dalam sidang tertutup itu tidak boleh diekspos. Ya boleh dia katakan, tapi sepanjang tidak menyerang
atau tidak setidak-tidaknya tidak merugikan Salah satu pihak. atau salah satunya. Itu tidak pantas dong diekspos. Jangan dong seperti itu. Itu sangat memalukan kita sebagai advokat. Jadi bukan dia aja malu, saya juga merasa malu. Tanya semua klien saya,